27 Club menjadi semacam kutukan kelam dalam sejarah musik rock, merujuk pada daftar musisi jenius yang mati muda saat menggapai puncak kejayaan. Banyak dari mereka meninggal karena overdosis, bunuh diri, atau kematian misterius yang memicu konspirasi dan legenda urban seperti dikenal sebagai legenda blues yang konon menjual jiwa ke iblis. Robert Johnson meninggal karena diracun. Seberes tampil di sebuah bar di wilayah pedesaan Greenwood, kota Mississippi, Robert Johnson dengan iseng menggoda seorang perempuan cantik yang sedang duduk sendirian di sudut bar. Entah Johnson tidak mengetahui atau justru tidak peduli, perempuan itu sebenarnya adalah istri dari pemilik bar. Melihat istrinya digoda, pemilik bar tersebut seketika terbakar cemburu. Segera saja ia membuka tutup botol whisky, menaburinya dengan bubuk kristal putih yang tidak berbau, sebuah zat yang disebut racun strychnine. Si pemilik bar lantas meminta istrinya untuk mengantarkan whisky beracun itu ke Robert Johnson. Sesaat setelah Johnson menenggak whisky, tubuhnya mendadak gemetaran, lunglai dan terjatuh, lalu berguling-guling sembari meraung kesakitan. Tanpa pertolongan medis, Robert Johnson menderita sakit selama 3 hari sebelum akhirnya meninggal dunia. Brian Jones, pendiri The Rolling Stone, dikabarkan meninggal setelah tubuhnya ditemukan mengambang di kolam renang. Otopsi dan polisi menyatakan kematian Jones karena murni kecelakaan, namun beredar pula spekulasi lain yang menyebut bahwa Jones sebenarnya telah dibunuh. Orang paling populer yang sering dituduh sebagai pelaku adalah seorang kuli bangunan bernama Frank Thorogood. Menurut kesaksian beberapa orang, malam itu terjadi geger-geden antara Jones dengan Thorogood. Bermula dari adu mulut, berujung saling dorong dan konon, keduanya sempat baku hantam sebelum Jones tiba-tiba menghilang dari pandangan, lalu mengapung di kolam renang beberapa jam kemudian. Polisi tidak pernah mengusut, sebab bukti tidak cukup kuat, maka Thorogood tidak pernah dijerat. Tekanan tur dengan rentetan jadwal yang super padat diperburuk oleh kondisi mentalnya yang labil, membuat Jimi Hendrix kerap kali babak belur dihajar insomnia. Hingga tibalah malam itu, saat Hendrix menginap di sebuah hotel di London bersama pacarnya bernama Monica. Mereka menghabiskan malam dengan berbincang, minum anggur, tentu saja bercinta. Lalu konon, Hendrix berkata bahwa ia ingin tidur lebih nyenyak malam itu. Hendrix mengambil Vesparak milik Monica, obat tidur berdosis tinggi di mana 1 tablet setara 3 tablet biasa. Merasa tidak cukup 1, Hendrix kemudian tertidur pulas setelah menenggak 9 butir Vesparak. Pagi harinya, Monica mencoba membangunkan Hendrix yang tergeletak dengan wajah penuh muntahan. Ia masih bernafas, namun saat dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong. Dokter menyimpulkan ia meninggal karena asfiksia, tersedak muntah saat tidur akibat overdosis obat dan alkohol. Janis Joplin adalah ceritan mentah dari generasi yang patah, mempesona dunia lewat lagu-lagu yang menyulam duka dalam balutan rock dan blues. Tapi di balik hingar-bingar panggung, Janis terus berperang dengan kesepian dan candu. Awal Oktober 1970, Janis berada di LA untuk merampungkan rekaman album terbarunya. Demi album ini, Janis telah bertekad untuk mengurangi alkohol dan menjauhi narkoba. Tapi selang beberapa hari, Janis kambuh lagi. Ia mangkir dari rekaman dan menghilang tanpa kabar. Keesokan harinya, asisten pribadinya yang merasa khawatir bergegas menuju kamar hotel tempat Janis menginap. Begitu membuka pintu kamar 105, Janis sudah tergeletak di lantai, sementara jarum suntik berada tepat di sampingnya. Penyelidik menyimpulkan bahwa kematian Janis disebabkan oleh overdosis heroin. Pertengahan tahun 1971, Jim Morrison mulai merasa letih menjadi seorang rockstar. Sebagai upaya menjaga kewarasan, sang Lizard King memutuskan untuk rehat sejenak, terbang ke Paris, lalu menetap bersama kekasihnya, Pamela Courson. Sesampainya di sana, Morrison mencukur habis jenggotnya, menjalani hidup selayaknya warga biasa yang menghabiskan hari-hari dengan tenang tanpa sorotan media. Menjelang 6 pagi pada 3 Juli, konon, dari dalam kamar mandi, Pamela mendengar Morrison berteriak memanggilnya. Pamela sempat menjawab, tapi tak ada respon. Awalnya ia mengira Morrison palingan lagi mabuk seperti biasanya. Namun ketika waktu berlalu dan suaranya tak lagi terdengar, firasat buruk mulai merayap. Saat Pamela membuka pintu kamar mandi, di dalam bathtub, Jim Morrison tampak terbaring begitu tenang dengan wajah pucat dan jantung yang tak lagi berdetak. Para medis yang datang beberapa saat kemudian menyatakan Jim Morrison telah meninggal dunia diduga akibat serangan jantung. Tidak ada laporan medis yang terperinci, juga tidak ada otopsi, membuat kematian Morrison memicu munculnya sekian banyak teori konspirasi.
Ronald Charles McKernan, atau lebih akrab disapa Big Ben, adalah pendiri The Grateful Dead, band legendaris asal California yang menjadi perwajahan bagi umat hippie dekade 60. Di tengah generasi yang menyembah acid dan obat-obatan psikedelik, Big Ben justru memilih menjadi seorang alkoholik. Bagi Big Ben, barangkali whisky jauh lebih blues ketimbang halusinasi LSD. Kecanduan alkohol yang lost control bikin Big Ben enggan berjarak dari botol. Hanya saja, tubuh Big Ben tak sekuat gairahnya saat menenggak miras. Lambat laun, dampak buruk alkohol mulai menggerogoti kesehatan. Setelah didiagnosis mengidap sirosis hati, Big Ben memutuskan hiatus selagi Grateful Dead melawat tur pada 1971. Ia sempat melanjutkan sisa tur, namun dengan kondisi yang semakin melemah, Big Ben mesti rela dan mengundurkan diri sepenuhnya dari The Grateful Dead. 9 bulan berselang usai pensiun dini dari panggung, Big Ben ditemukan meninggal di dalam apartemennya setelah mengalami pendarahan gastrointestinal akibat kerusakan hati yang parah. Pete Ham adalah vokalis Badfinger, band rock asal Inggris yang sempat digadang-gadang sebagai penerus The Beatles. Hanya saja, kegemilangan Badfinger ternoda oleh manajemen band yang korup. Saat itu, kondisi finansial Badfinger sangatlah berantakan setelah manajer mereka, bernama Stan Polly, menyelewengkan sebagian besar keuntungan yang didapat oleh band. Jutaan dolar hilang dari rekening, dan hubungan Badfinger dengan label mulai memburuk hingga berujung dipecat kontrak pada awal 1975. Pete Ham, yang saat itu sangat membutuhkan uang sebab pacarnya hamil duluan, ia merasa sangat frustasi. Menjelang bulan April berakhir, dengan sepenuh putus asa, Pete Ham menulis sebuah surat. Dalam surat itu, ia meminta maaf kepada sang pacar dan bayi dalam kandungan, sekaligus mengutuk manajer band yang menjadi duduk perkara dari semua nestapa yang menimpa dirinya. Seberes surat tuntas ditulis, Pete Ham melilitkan tali pada leher, lalu pergi jauh untuk selamanya. Banyak pengamat meyakini bahwa The Kids, unit punk rock asal Seattle, bakal bergegas menyusul kesuksesan Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, hingga Alice in Chains. Di skena Seattle saat itu, mereka sedang naik daun. The Kids mencuri perhatian lewat pesona sang vokalis yang menyihir setiap mata yang memandang. Dialah gadis bernama Mia Zapata. Mia barangkali bakal menjadi bintang besar jika saja tidak terjadi insiden mengerikan itu. 7 Juli 1993, sekitar pukul 2 dini hari, Mia berjalan sendirian menuju rumahnya setelah mengunjungi apartemen seorang teman. Hanya 1 jam berselang, Mia ditemukan tak bernyawa, tergeletak di pinggir jalan, dengan tubuh penuh luka yang dibaringkan terlentang serupa pose penyaliban. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Mia Zapata telah diperkosa, dipukuli untuk kemudian dicekik hingga tewas oleh seseorang. Pencarian terhadap sosok penjahat keji yang membunuh Mia sempat tersendat selama bertahun-tahun dikarenakan minimnya bukti dan saksi. Barulah 10 tahun kemudian, berkat teknologi DNA yang lebih canggih, pelaku bernama Jesus Meskia akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Meski namanya tidak semasyhur Cobain atau Staley, Kristen Pfaff adalah basis berbakat dari band Hole, unit rock alternatif yang dipimpin Courtney Love. Pfaff mengawali karir di skena underground Minneapolis, membentuk band indie bernama Janitor Joe, sebelum akhirnya bergabung dengan Hole pada 1993. Belum genap setahun semenjak menetap di ibu kota heroin, Kristen Pfaff mendapati dirinya terperosok ke dalam lingkaran junkie. Untung saja Pfaff sempat menyadari bahwa makin lama menggunakan zat berdebah ini, ujungnya hanya akan membawanya menuju kehancuran. Karenanya, saat Pfaff pulang ke Minneapolis untuk membantu tur band lamanya, ia memutuskan sekalian saja menjalani rehabilitasi. Sekembalinya ke Seattle, Pfaff sudah dalam keadaan bersih. Tetapi tak lama setelah itu, kabar duka mengenai kematian Kurt Cobain seketika menghancurkan perasaan Pfaff. Kematian Kurt Cobain cukup berdampak secara emosional untuk Pfaff, yang kemudian menjadi satu dari sekian alasan baginya untuk cabut dari Hole, lalu menetap permanen di Minneapolis. Malam itu, 15 Juni 1994, tiket pesawat menuju Minneapolis telah ia pesan. Pfaff telah tuntas berkemas dan bersiap meninggalkan Seattle keesokan harinya. Namun saat fajar menyingsing, orang-orang sangat terkejut ketika tersiar kabar bahwa Kristen Pfaff ditemukan tak bernyawa di apartemen dengan jarum suntik masih menancap di nadinya. Tidak ada surat bunuh diri dan kematian Pfaff disimpulkan sebagai keracunan parah yang disebabkan oleh overdosis heroin.
Ketenaran tidak selalu datang sebagai anugerah. Kadang ia serupa monster yang pelan-pelan menggerogoti jiwa, dan Kurt Cobain merasakan yang demikian. Ketenaran yang memuakan diperparah berbagai hal seperti kecanduan, depresi, dan gangguan mental. Sakit perut kronis hingga masalah keluarga dan pernikahan membuat Kurt Cobain kian merasa hampa dan tidak bahagia. Derita demi derita yang telah dipendam cukup lama pada akhirnya meluap juga, meledak menjadi bom waktu untuk mengakhiri segalanya. Hari itu, sentimental dirasa. Seperes melipat dua surat yang dia tulis untuk anak istri serta teman imajiner bernama Bodah, Kurt Cobain duduk sambil menyesap sebatang Camel Light. Setelah hisapan yang terakhir, sang rockstar bergegas meracik, lalu menyuntikkan heroin ke siku lengan kiri. Kurt Cobain yang enggan berlama-lama, lantas berdiri, meraih lalu meletakkan moncong senapan ke dalam mulut, dan dia selesai. Kematian Kurt Cobain hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan yang tak berkesudahan. Secara resmi, ia dinyatakan bunuh diri. Namun ada pula teori yang menuduh sang istri sebagai biang keladi. Sementara yang lain meyakini bahwa ia sengaja dibunuh industri untuk menciptakan berhala rockstar yang akan selalu mengucurkan nominal demi nominal.